Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fias Ulil Hibar An-Nasr dari kelompok 4A Kapita Selekta Pendidikan Islam akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu yang membahas meraba kecakapan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Di sini saya mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu kesiapan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Yang kedua, aplikasi yang digunakan pendidik dalam pembelajaran online. Yang ketiga, hambatan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Yang terakhir yaitu solusi dan upaya untuk meningkatkan kecakapan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online. Pembahasan yang pertama yaitu kesiapan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mengakibatkan sektor-sektor vital kehidupan menjadi terganggu. Tidak ubahnya yaitu sektor pendidikan. Dengan berubahnya sistem pendidikan yang semula pendidikan atau pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, mau tidak mau pendidikan dilaksanakan menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal sekarang menjadi pembelajaran online. Namun dengan keputusan tersebut masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku pendidikan. Tidak ubahnya pendidik sebagai subjek pendidikan masih banyak mengalami kendala, terutama yaitu tentang penguasaan atau kecakapan media pembelajaran online di masa pandemi. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kita selaku pelaksana pendidikan, yang dimana di Indonesia masih terasa tabu ataupun awam akan penggunaan media pembelajaran online dalam dunia pendidikan, dan itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita pecahkan. Yang kedua yaitu aplikasi yang digunakan pendidik dalam menggunakan pembelajaran online. Banyak aplikasi yang digunakan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran online. Antara lain yaitu WhatsApp Group, Google Form, siaran TV, Zoom, Dragon Learn, Google Classroom, Edmodo, Google Meet, Quizzes, dan YouTube. Yang pertama yaitu WhatsApp Group. Dari berbagai kalangan pendidik, aplikasi ini menjadi favorit digunakan dalam pembelajaran online karena pengaplikasiannya yang mudah serta banyak dari kalangan pendidik maupun peserta didik yang sudah menguasainya. Yang kedua yaitu Google Form. Aplikasi ini biasanya digunakan pendidik untuk presensi ataupun mengerjakan soal. Yang ketiga yaitu siaran TV. Televisi sekarang sudah dapat digunakan menjadi media pembelajaran online yang biasanya diisi dengan acara-acara yang berbau pendidikan ataupun pembelajaran bagi tingkat SD maupun SMP. Yang keempat yaitu Zoom. Aplikasi ini digunakan oleh pendidik dengan upaya pertemuan secara virtual, yaitu pendidik dengan menyebarkan link kepada peserta didiknya untuk login. Selanjutnya yaitu Dragon Learn. Aplikasi ini banyak digunakan oleh siswa yang sudah bisa mengakses berbagai pelajaran dari berbagai kalangan, dan aplikasi ini sebelumnya sudah mendapat rekomendasi dari gurunya masing-masing. Selanjutnya yaitu Google Classroom. Aplikasi ini juga termasuk menjadi
favorit dalam pembelajaran online, yaitu pendidik seolah-olah membuat kelas secara online yang di sana bisa menyebarkan informasi baik pengumpulan tugas maupun pengerjaan tugas. Yang selanjutnya yaitu Edmood. Edmood banyak digunakan oleh para guru, dosen, siswa, dan mahasiswa karena aplikasi ini bisa mengakses tugas, kuisis, penilaian, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu Google Meet. Google Meet tidak ubahnya seperti Zoom, yaitu aplikasi ini dapat digunakan pembelajaran secara virtual ataupun tatap muka secara virtual dengan menyebarkan link untuk login. Yang ke-9 yaitu Quizzes. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk pengerjaan tugas ataupun bisa dikatakan yaitu sebuah permainan. Maksudnya permainan ini siswa ataupun mahasiswa manakala kelasnya tersebut ada sebuah kuisis dari para pendidik dengan ketentuan durasi waktu dalam setiap soal yang diberikan. Yang terakhir yaitu YouTube. Aplikasi YouTube sudah menjadi rekomendasi oleh tenaga pendidik untuk mahasiswa dalam mengupload video presentasi ataupun video pembelajaran. C, yaitu hambatan-hambatan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Memang tidak dipungkiri dengan adanya COVID-19 menambah daftar hambatan ataupun kendala yang dirasakan oleh pelaku pendidikan, terutama oleh pendidik. Hambatan tersebut antara lain yaitu yang pertama, tenaga pendidik yang belum mampu menguasai aplikasi ataupun teknologi pembelajaran online karena masih awamnya pendidik atas media pembelajaran online yang tersedia dalam pengaplikasiannya di dunia pendidikan. Yang kedua yaitu tenaga pendidik dan siswa mengeluh dengan jaringan ataupun koneksi internet yang masih belum merata. Memang negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Jadi hal itu merupakan sebuah tantangan oleh pemerintah untuk segera mungkin mengkoneksikan jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok agar pembelajaran online yang diinginkan dapat berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu hilangnya minat dan semangat siswa dalam belajar online. Dengan banyaknya kendala yang sudah dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik, lama-kelamaan mungkin dari segi psikologis peserta didik akan terganggu karena masih belum terbiasanya mengikuti pembelajaran secara online. Dan hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pendidik untuk terus memotivasi dan memberi semangat kepada peserta didiknya, karena biar manapun dalam kondisi apapun pendidikan atau pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya yaitu faktor finansial. Dengan adanya pembelajaran secara online, maka secara tidak langsung bagi pendidik maupun peserta didik harus mempunyai media pembelajaran online. Bisa jadi yaitu berupa handphone, laptop, dan semacamnya. Dan tidak lupa yaitu mengenai kebutuhan kuota data
yang cukup banyak. Hal itu menjadi kendala bagi para orang tua maupun pendidik itu sendiri. Selanjutnya yaitu siswa telat dalam pengumpulan tugas yang sudah diberikan. Hal ini memang menjadi salah satu yang sering dikeluhkan atau dialami oleh peserta didik, karena masih adanya peserta didik yang double dalam penggunaan media pembelajaran ataupun handphone dan semacamnya itu sendiri, yang masih menggunakan handphone bersama orang tuanya. Jadi telat dalam penerimaan informasi maupun dalam pengumpulan tugas. Yang terakhir yaitu media pembelajaran online ataupun handphone yang masih kurang support dalam penyimpanan, dan hal itu menjadi sebuah hambatan dalam menjalani pembelajaran secara online. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi dan upaya untuk meningkatkan kecakapan pendidik dalam menguasai media pembelajaran online di masa pandemi. Dengan adanya hambatan ataupun permasalahan tersebut, pastilah tujuan akhir yaitu mencari solusi agar permasalahan tersebut segera selesai. Adapun solusi yang ditawarkan atau menjadi sebuah langkah untuk mengatasi kecakapan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Yang pertama yaitu mencari tahu permasalahan apa saja yang dirasakan oleh pendidik selama pembelajaran online, sehingga dari lembaga pendidikan itu mampu memberi solusi dan memberi bimbingan serta menguasai pembelajaran online. Yang kedua yaitu keikutsertaan lembaga pendidikan untuk mengawasi dan membimbing pendidik dalam meningkatkan kecakapan penggunaan media pembelajaran online. Yang ketiga yaitu menawarkan beberapa aplikasi pembelajaran online terhadap pendidik yang sesuai digunakan dalam situasi pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu kontinu ataupun berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena dengan usaha yang telah dilakukan maka harus tetap diaplikasikan atau dijalankan dalam pembelajaran situasi normal.